kita minum cucu lagi nah. Minum cucu lagi ya. Minum cucu lagi, Mami. Aku minum cucu lagi, Mami. Mana? Sini, Dek. Dek. Alalalalalalala. Anak Mami. Yang cakep. Oh, sehat ya. Ntar minum susu lagi. Kamu baru minum susu, takut muntah. Ntar minum lagi. Ya. Waalaikumsalam. Sorry guys, tadi mati. Soalnya nyokap ngajak ngobrol. Bentar. Waalaikumsalam. Kalian yang mau ikut tawasulanya buat Puji dan Feral hari ini ataupun besok bisa ya. Kalau mau ikut sedekahan tawasulannya Puji dan Feral silakan. Ditunggu. Ya. Waalaikumsalam. Insya Allah kalian sehat-sehat, banyak rezekinya, dan selalu diberikan kebaikan, keberuntungan di segala hal dan arah yang halal ya, yang berkah. Yang mau ikutan sedekah tawasulannya Verfu atau Fuji dan Feral, silahkan ya di DM ya, ke inbox Mami ya sayang. Aku udah baca yang diperbayar ya hari ini untuk Feral dan Fuji dan juga Filmi dan Aisar. Waalaikumsalam. Aku udah baca ya. Alhamdulillah readingan yang kemarin Allah sudah buktikan lagi kedatangannya Maven ya. Alhamdulillah Maven sangat besar hatinya, walaupun aku lihat di readingannya kurang menyenangkan, tapi aku salut ya, karena tidak mengedepankan sakit hati mereka ya terhadap situasinya. Jadi ya alhamdulillah ya, insya Allah selama orang tuanya Feral dan juga Puji tidak bermusuhan, tidak saling memberikan haters ya, komen yang nggak baik, kita perbanyak bersyukur ya Beb ya, perbanyak bersyukur karena ya silaturahminya mereka masih berjalan, artinya masih ada kesempatan dan janur kuning pun belum berkibar ya. Jadi mereka masih ada kesempatan untuk berjodoh lagi ya. Jadi jangan pernah putus asa selama belum ada janur kuning ya. Jadi ya kenapa tidak, kita terus berusaha kan, kayak gitu ya. Lo Verfu, readingannya gimana? Puas nggak kalian? Readingannya gimana yang kemarin? Puas nggak? Waalaikumsalam. Gimana lo Verfu? Readingan yang kemarin. Alhamdulillah ya. 90% ya. Kejadian ya. Alhamdulillah ya. Jangan minta sempurna readingan sama aku ya, nggak ada. Aku bukan Tuhan loh. Ya, aku bukan Tuhan loh, ingat loh. Ya, semua ini atas izin Allah. Jadi jangan minta yang sempurna, aku nggak mau. Dan jangan paksakan readingan ini harus terjadi hari ini, nggak bisa ya. Semua atas izinnya Allah. Kita hanya berusaha jaga prasangka baik, jaga ucapan, tindakan, dan niat, itu aja. Waalaikumsalam. Lo Verfu, lu jangan ketawa lu. Waalaikumsalam. Tawa aja lu. Gue udah baca ya Filmi, readingan kamu ya Filmi. Bagus loh kalian. Cucok. Filmi ya.
Oh begitu Mi, au alap. Waalaikumsalam, Cupa-cupi sayangku, cintaku. Jangan minta yang sempurna lah sama gua. Emang gua tuh kan apa? Gua juga banyak kekurangan. Waalaikumsalam Yosel. Huri. Tapi alhamdulillah ya readingannya dikabul Allah ya. Seneng sih. Walaupun ya hasilnya agak sedikit kecewa ya. Karena ya ujiannya nggak kaleng-kaleng. Ya ujiannya mereka tuh nggak kaleng-kaleng. Makasih Pena, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya. Aku salut sih sama Maven ya, salut aku, serius. Beliau tuh sangat bijak banget ya. Oh, Loverfu ulang tahun hari ini. Happy birthday, Loverfu. Traktir gue, Loverfu ya. Kasih gue gift yang bagus pokoknya, Loverfu. Ya, lo kan ulang tahun. Bantuin tuh giftnya Mami tuh, ya. Kucing ke satu gitu. Dia yang ulang tahun, gue yang palakin, biarin aja. Ya, kucing ke satu, Pu. Saya sekali malu kasih kucing satu. Ya, Loverfu. Lo kan lagi ulang tahun nih, ya kan? Happy birthday to you. Insya Allah apa yang diinginkan Loverfu dikabul, terus dijauhkan dari yang hal-hal buruk, dijadikan orang baik, tawadu, ahli sedekah, ahli zikir, kayak gitu. Bodoh amat lo yang ulang tahun zaman sekarang mah gue yang malak, ya. Gue yang malak. Pokoknya lu traktir gue. Ya di mana-mana ulang tahun tuh traktir, nggak ada yang ngasih kado ya, yang diundang itu yang traktir kagak ada, ya. Yang ulang tahun yang traktir, ya. Lu traktirin gue gift aja ini udah nggak apa-apa lah, kasihlah kucing satu. Ya Allah. Alhamdulillah ya. 90% Allah kasih nyata lagi readingannya. Insya Allah yang terbaik aja ya. Lu kalau mau ikut gue, ikutin gue, ya kan? Lu kan nonton gue, jadi lu ikutin gue. Nggak ada gue ngikutin lu, gue kan malu. Tuh banyak yang doain tuh, Loverfu. Lu kan anak gue, jadi anak harus berbakti sama maknya, ya? Kalau mau rezekinya banyak harus nurut ke maknya, nggak boleh ngelawan. Ya Allah. Nggak ada anak durhaka mamanya mah, jangan atuh dah, ya, nggak boleh. Yuk kita langsung aja ya lihat tentang koneksinya Twin Flames ya. Bentar. Alhamdulillah. Pakai acara kartu terbalik. Bismillah. Tadi enak loh, mak gue masak pokcoy sama ikan asin bulu ketek. Enak deh. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksi Twin Flames-nya, please. Selanjutnya seperti apa? Iya, bulu ayam nih. Gue mah bulu ketek. Waalaikumsalam. Kita lihat ya, koneksi Twin Flames. Two of Cups. Ace of Pentacles. Mi, bulu ayam ditepungin enak, Mi. Makasih. Itu kayak siapa ya, Pu? Kayak gue apa lu, Pil? Koneksi Twin Flames-nya lagi nggak bagus ya. Banyak kesedihan, berkah selalu rezekimu ya.
Lia Marlia, waalaikumsalam. Kayak Kacupi ember. Sehat selalu rezekinya ya, Loverfu, berkah terus. Jangan lupa ya selalulah kasih korgi buat mami nggak apa-apa, I love you full. Terima kasih Gladys. Insya Allah berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya di sini koneksi Twin Flames-nya lagi sedih ya sayang ya. Jadi energinya lagi dikasih ya energi sedih ya. Karena ya kita sudah tahu lah ya koneksinya kayak gimana. Dan ya kita doakan aja yang terbaik. Ya, kan ada jodoh tertunda kan. Ya udah nggak apa-apa, kayak gitu aja. Iya, gue lihat. Dilap kan tangannya. Ya Allah Gala. Gala itu nggak sembarangan loh. Dari kecil sudah ada itu. Sudah ada dititiskan, udah ada. Loverful jangan ketawa, Pu. Jangan ketawa deh. Ya, kan udah gue bilang. Benang merahnya itu Gala sama si Feral itu sebagai anak sama emak. Itu benang merahnya sebenarnya. Ya, benang merahnya itu. Sebenarnya kalau dalam rekarnasinya di masa lalu tuh Gala sama Feral itu sebagai ibu dan anak yang terpisah. Captionnya maskulin aja, butterfly era nomor. Maksudnya gimana? Butterfly era nomor. Maksudnya gimana? Nggak ngerti deh. Pi, gimana tuh Pi? Butterfly era nomor. Maksudnya nggak butterfly lagi. Oh, oke. Berarti kalau era no butterfly berarti nggak jatuh cinta lagi dong. Lu jangan nanya gue, Atik Yani, kapan dia mau pulang ke negaranya, emang gue maknya. Lu ngadi-ngadi dah, nanyanya ke gue. Nanya ke orang sono. Nanya ke gue. Mana gue tahu. Nadlin, kamu mau ikut sedekah lagi nggak nak buat tawasulanya Puji sama Feral hari ini? Alea, lu jangan ketawa ya. Jangan ketawa lu. Lagian nanya sama gua, kapan dia pulang ke negaranya? Lo emang gua ngetekin dia apa? Lu mah ngadi-ngadi dah. Tanya ke orangnya lah. Ada aja anak-anak gua. Aneh aja ada pertanyaannya. Pakai cara nanya. Kapan dia pulang ke negaranya? Lah emang gua ngetekin dia apa? Menek keteh tiketnya juga gua nggak tahu kapan datangnya. Nggak paham, makanya anehnya padahal si Ono kan ada di sana. Nah itu dia. Kalau dibilang butterfly nomor ya berarti nggak jatuh cinta lagi dong. Gimana dong caranya? Assalamualaikum Mami, baru masuk langsung suara Mami menggelegar. Giran gua nggak nge-live lo nanya. Iya, Mami, mungkin Mami punya pintu Doraemon. Kayaknya gue butuh deh. Iya siap Nedlin. Hari ini hari Rabu. Insya Allah nanti kita tawasulan lagi buat si Feral dan Fuji. Oke. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Lo kan nanya kapan dia pulang ke negaranya si Atik Yani mah ngadi-ngadi. Udah tahu gue kagak kenal orangnya. Kenal baru-baru ini juga di VIP-nya doang sesaat. Enggak nge gue mah. Ada-ada aja. Ya, jadi koneksi Twin Flames-nya lagi diberikan kesedihan ya. Dua-duanya lagi ibaratnya tuh ya merana sendiri. Alea, nggak usah lah, nggak usah minta dia cepetan pulang. Jangan kayak gitu. Nggak boleh. Biarkan aja. Ya, misalnya Allah menentukan berapa lamanya dia di sini ya sudah. Yang penting kita doakan yang terbaik, gitu aja. Mi bacain Uti pas ketemu Maven tapi diperbayar. Oke, besok ya. Besok aku bacain.
Karena baru hari ini aku baca tentang Maven, biar nggak bentrok energinya. Ya, biar nggak bentrok. Kan baru hari ini aku baca tuh, Maven. Sedih ya, ngelihat readingannya Maven ya. Memakai banyak energi tuh Maven tuh. Jadi kayak, tau nggak sih, kalau energi orang dewasa itu kan yang sudah bijak ya, yang sudah awakening spiritual tuh, bisa menjadi childish di tempatnya, jadi adaptasinya tuh bener-bener full banget gitu. Adaptasinya full banget gitu. Dia bisa menjadi maskulin, dia bisa menjadi feminim, dia bisa menjadi childish. Jadi bener-bener mengikuti situasinya aja. Padahal mah dalam batinnya tuh bener-bener kacau. Ya tontonlah. Makasih Dita. Berkah selalu rezekimu sayang. Ya Allah, ya Allah. Dita, apa kabar sayang? Ya Allah, kangen sama Dita. Dita baru masuk tuh bilang apa sama Kak Dita? Kak Dita bantuin kucing Kak Dita. Tuh kan, baru dibacain sedikit koneksi twin flame. Jadi, aku ngelihat koneksinya nih. Mereka tuh lagi dilanda kesedihan dulu ya guys. Karena tuh ya. Tuh. Koneksi nih tuh doa dari orang tua tuh ya, ini membuat karmik nanti lelah sendiri, capek, jadi ilmunya ini berbalik ke karmik sendiri. Ngerti nggak guys? Makasih Dita, berkah selalu. Dita bantuin no Dita, kucing Dita mencapai target Dita. Insya Allah nembus lagi di tradingannya. Nih aku ngeliat nih, si karmik juga lagi nyari cara gimana bisa deketin orang tuanya DM. Nih, lagi mepet. Antara dia lelah nanti, atau dia mencari lagi nih. Ya. Atau dia mencari lagi. Tuh. Seven of Swords. Koneksinya Twin Flames-nya lagi sedih ya. Aku coba untuk clarify dulu ya. Dede, mana Dede? Ya, nyari mangsa. Jadi kayak gini loh. Apa gue nyari sama orang lain lagi kah? Atau tetap sama dia? Tapi deketin orang tuanya dulu juga nih. Ya, ada kepikiran situ. Karena kalau aku lihat di sini orang tuanya banyak berdoa juga sih. Orang tua Twin Flames-nya nih, dua-duanya ya. Cari lagi nih. Ya, Pi. Kita lihat. Ya. Jadi nyari lagi nih, feeling gue sih. Mau nyari lagi ke daerah mana ini? Aku nggak ngelihat kalau yang opa, aku nggak ngelihat. Tapi kalau aku lihat dari energinya sih, dari suasana yang Viti kamu kasih juga, itu cara, ya maaf aja, cara energinya, cara suasana dia melakukan si karmik ini ya datang, itu berbeda banget, auranya lain. Ini nyari obat lagi dia, nyari obat lagi guys. Pokoknya cari info aja lah. Gimana caranya biar orang tuanya setuju. Ya, makasih Caca. Caca nih lagi pengen dibacain sama aku. Dia penonton setia dari YouTube dia. Makasih Caca. Iya, sekedar menghargai. Makanya kan aku bilang, nggak apa-apa kita lepaskan aja. Kalau memang saat ini DM dan karmik adalah, makasih Caca, berkah selalu rezekinya bertambah terus dan selalu bahagia di segala hal. Kalau memang karmik ini jodohnya si DM dulu, nggak apa-apa say. Doakan aja yang terbaik.
Kalau pernyataan Abang Fujimi, maksudnya itu diperbayar aja sayang. Makasih Caca, berkah selalu. Aku juga penonton setia Mami di YouTube dan TikTok loh, Mi. Atikia mau diakuin, Beb. Anak gue ini yang satu, mau diakuin dia. Kalau dia tuh penonton setia gue di YouTube juga. Dia cemburuan kalau gue ngakuin yang satu, Atikia ini cemburuan kayak bocil, ya. Kayak bocil dia, ya. Sampai dia bilang sendiri lah, aku juga penonton setia Mami loh dari YouTube. Bocah. Sampai segitunya Bebeb, ya Allah Bebeb, takut nggak diakuin sebagai anak nih ya. Ya Allah, hati Gani. Lu bocah lu ya, ada aja lu ya. Ya Allah, sampai segitunya. Makasih Caca. Hati Gani, lu mau aku juga lo Mi. Lu ikut-ikutan aja lu Mama Zupes. Diem Beb lu udah tahu. Jangan pada ngikut deh lu pada. Ada yang satu ngiri udah kayak bocil rebutan mainan. Kita lihat Five of Cups. Perjalanan Twin Flames-nya saat ini lagi kacau ya, Beb. Lagi banyak kesedihan. Oh iya, hati-hati Cupi. Kita lihat ya. Ten of Pentacles. Five of Cups-nya double. Gue juga, Mi. Tapi gue gak ngomong. Emang gue nanya. Tahu nggak kalian kenapa sedih? Kenapa sedih? Connectionnya mereka. Padahal tadinya peluangnya besar banget. Ya, peluangnya besar. Karena kehadiran dari orang tua salah satu Twin Flames inilah yang membuat mereka itu jadi kok bisa begini sih perjalanan Twin Flames-nya. Kok bisa berantakan, kok bisa kacau. Paham nggak maksud aku guys? Karena salah satu atau dua-duanya dari orang tuanya ini masih, terutama ibu ya. Ini Ten of Pentacles, Five of Cups, and the Queen of Wands. Coba untuk bisa legowo, coba untuk bisa optimis sebelum ada janur kuning, ya. Dan mencoba untuk memaafkan kebahagiaan yang dulu yang harusnya sudah ya menjadi satu keluarga pada akhirnya kacau dulu saat ini, tapi tidak menjadikan mereka musuh ya. Dan itu membuat ya pasangan Twin Flames ini sedih sendiri pada akhirnya karena sudah melibatkan orang tua ya. Karena udah melibatkan orang tua yang tadinya orang tua sudah happy, pada akhirnya menjadi kesedihan tapi tidak diucapkan, hanya di batin. Ya karena ego. Ngerti nggak maksud aku guys? Karena keegoan. Ya, yang satu sibuk dengan akhirat misalnya. Yang satu sibuknya dengan dunianya, maunya diperhatikan terus. Padahal kalau dalam suami istri itu nggak bisa diperhatikan 24 jam. Ya, jadi ya belajar untuk meredakan ego masing-masing sih dalam keadaan kayak gini ya. Jadi kehadiran dari orang tuanya si feminim ini sebenarnya ini adalah suatu tamparan besar ya buat kedua anak ini. Banyak orang juga tertampar gitu lah. Tertamparnya gini, kok masih bisa terjalin baik gitu loh. Ya, kok masih bisa terjalin baik. Itu doang. Banyak orang harapannya hubungan Twin Flames ini bisa bubar sebagai musuh. Terutama kepada orang tua ya, keluarga. Harapannya begitu. Orang-orangnya ya, yang gak suka dengan koneksi Twin Flames-nya. Tapi kan Allah berkata lain. Ya, Allah berkata lain. Kalau sudah sesama center, kan dia energinya sama. Jadi automatically menarik kekeluargaannya juga sama. Energi keluarganya. Karena sama-sama senternya gitu. Sedih juga sih kalau dilihat ya.
Cuman orang tuanya cukup luar biasa, dua-duanya nih, ya. Mencoba merangkul walaupun ibu-ibunya nih pada sedih dalam batin. Kok bisa sih jadi kacau? Padahal ya kemarin bahagia banget tuh Ten of Pentacles. Tapi ya mau gimana gitu kan? Kalau memang untuk perjalanan cinta sejati itu tidak ada yang mulus, tidak ada yang lulus dengan cepat. Ya kan, cinta sejati itu kan seumur hidup, nggak bisa sembarang. Aku tinggal-tinggal ya Mami. Oke, kasih aku kucing satu sayang. Ditinggal nggak apa-apa, kucing satu deh. Dita kucing satu Dit. Ya, kita lihat ya tentang koneksinya karmik sama DM di acara itu. Setelah acara itu. Oke, kita lihat ya. Makasih Caca, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat karmik dan DM setelah acara itu, koneksinya seperti apa. Waalaikumsalam. Oh my god guys. Dita, energinya nggak bagus loh Dit. Guys, Dita kucing Dita kucing Dit. Tuh, Nine of Swords-nya di tengah lagi. Ini akan menjadi suatu hal yang negatif ya. Kita lihat dulu ya guys. Kita putarkan dulu. Ya. Nine of Swords akan menjadi nightmare. You know nightmare? You know nightmare, darling? Nightmare itu adalah sebagai mimpi buruk. Ya. Karena kebaikan orang tua, ketulusan seorang ibu itu sangat luar biasa, doanya langsung nembus ke langit 7. Ya, doa orang tua. Ya, kamu jangan masuk-masuk langsung ini ya. Posting ulang, Assalamualaikum kagak, nggak sopan. Assalamualaikum kagak, langsung aja lu posting ulang. Nggak sopan banget. Udah gue blok. Gak jelas. Waalaikumsalam. Makasih cintaku, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Doa orang tua, terutama ibu ya, itu langsung nembus ke langit 7 loh say. Apapun situasi itu ibu ya, walaupun itu ibu nggak baik misalnya ya, maaf kata gitu ya, apa itu ibu dulunya orang ya maaf ya, latar belakangnya nggak baik, kalau dia sudah memiliki anak, automatically dia akan menjadi seorang ibu say, dan doanya didengar Allah, didengar Tuhan ya. Paham gak maksud aku? Mau seburuk apapun seorang ibu, tetaplah ibu dan doanya akan tetap terkabul. Didengarkan Allah. Ya, kecuali kitanya nggak salah. Kalau kitanya salah ya dikabul. Ya, kalau kita melakukan kesalahan gitu ya. Nah, terus kita nggak nerima nih doanya orang tua nih, misalnya nyumpahin kita gini-gini, terus kita salah. Ya, kitanya harus berusaha benahi diri lah. Kalau kitanya nggak salah, terus orang tuanya salah, ya udah kita minta maaf juga ke Allah, benahin diri gitu loh. Minta diluluhkan hati orang tua biar lembut kayak gitu. Baca ya Latif gitu. Kalau ibu udah meninggal dunia gimana? Itu tetap minta pengampunan dosa lah untuk orang tua. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Nunggu azan dulu ya. Apa Dede? Aduh larinya. Nih Dek, minum susu lagi nah. Minum susu lagi. Nunggu azan ya guys. Nih. Tadi dulu Mami bersihin dulu. Bersihin dulu berarti deh. Bau. Tan.
Bentar, Dek. Sini. Bentar ya, Dek. Bentar. Minum ausnya, mau ausnya. Mau aus. Ya, bentar. Kami bersihin dulu bloknya. Dek, tunggu situ, Dek. Dek. Bentar. Aquanya di mana ya, Dek? Mami ambil aqua dulu, Dek. Aquanya di mana ya? Tunggu azan ya, guys. Tap layarnya, guys, yang banyak, guys, biar VIP kita, guys. Mana tadi dulu? Mami ambil minumnya dulu. Bentar. Kita jangan ikut ya. Bentar. Iya, tebelnya tuh pakai cover. Sini, sampai yuk. Nih susu nih. Sini nih. Nih susu nih. Ayo susu. Nih susu nih. Bismillah. Bentar ya, guys. Aku ngasih susu dulu buat anak aku. Nih susu nih. Nih. Bentar ya, guys. Siapa sih Delaila? Lo masuk langsung posting ulang aja lo. Assalamualaikum kagak. Nggak sopan dah. Oh iya, Nailin, ntar dicek sayang. Mami masih live. Nih, Mami lagi bikinin susu tuh, guys. Buat baby. Salam. Tuh. Bentar. Sabar. Allahu Akbar. Bentar, Dek. Iya, bentar, sayang. Nih. Bentar ya.
Iya. Tunggu ya. Nih. Nih kakak Snoopy juga mau susu. Nih, minum nih. Dedenya juga minum susu soalnya. Kucingnya masih kecil sayang. Masih 2 bulan. Allahu Akbar kabiro. Nih. Tuh minum tuh. Tuh, minum. Ntar dulu. Nih. Masih 2 bulan nih. Tuh. Tuh, masih 2 bulan tuh. Nih. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, kenyangkanlah kucingku dengan makanan yang baik ya Allah. Ayolah, ya Allah. Bismillah. Aus ya deh. Udah minum tadi deh. Kamu muntah lu, kebanyakan. Ya Allah. Bikin lagi semua. Disedot deh, disedot. Bukan digigit. Sedot. Berarti jangan gigit-gigit sayang. Bolong ntar. Ya. Ya. Udah ya. Ntar lagi ya. Susu apa Mi? Kalau aku pakai Royal Canin Beb. Tuh. Pakai ini tuh Royal Canin tuh. Tuh. Tapi jujur kucingnya nggak mencret, bagus. Emang sih harganya. Wassalamualaikum. Tapi insya Allah lah rezekinya banyak aja dah. Allah kasih. Makasih Caca. Semuanya cintaku, makasih banyak. Iya, khusus buat kucing Bebek. Makasih Cairaj. Berkah selalu rezekinya bertambah terus. Tapi bagus, serius. Ini pupnya nggak mencret, bulat. Bagus. Cocok banget kucing aku semua. Emang sih apa namanya? Harganya wassalamualaikum, tapi ya aku minta sama Allah disanggupkan aja ya Allah. Aku sanggupkan ya Allah bisa bayar semuanya tentang kebutuhan kucing dan bisa bayar semua ya hutang-hutang ya semua ya buat kita juga semua ya, dilunaskan semua hutang-hutang apapun sebelum kita dipanggil nama Allah kan gitu ya. Agar kita membawa ya kebaikannya aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik dan DM setelah acara ultah. Aku jujur ya, kalau buat kucing tuh aku nggak tahu ya, kayak pengen ngasih aja yang sebanyak-banyaknya buat maaf ya buat mama, buat orang tua dan kucing kayak gitu aja, nggak tahu kenapa. Kayak lebih berfaedah aja gitu. Kalau ke binatang gitu, soalnya nggak dapat pujian pula kan kalau ke binatang kan. Nggak dapat pujian pula gitu loh. Kan langsung ke Allah dianya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Iya tapi bagus kok Eleya. Allahumma sholli ala Karmik dan DM. Waalaikumsalam. Lama amat sih. Gue baru ngomong lama amat deh keluar guys. La ilaha illallah. Tidur dia, diem langsung. Tadi berisik banget minta susu. Padahal udah susu tadi. Tidur dia. Bobo ya nak. Tak bangun minum susu lagi. Kamu kalau lagi kateter itu kan ginjal ya. Makanya itu daun sirsak Beb. Kan ada obatnya. Pakai air daun sirsak. Oh my god guys. Ini energinya
karmik sama DM nanti mentok ya, stuck guys. Nine of Swords, Seven of Wands, and the Four of Pentacles. Ini stuck ya, mentok. Ada obatnya, ada. Kateter itu bisa pakai daun sirsak kalau nggak salah ya, ginjal kan? Dia kena ginjal kan? Yang pipisnya susah kan? Ada itunya. Iya, pakai daun ginjal, daun sirsak, bebek. Daun sirsak. Nih ya, untuk karmik sama DM, kamu, aku lihat sih akan terperangkap dalam mimpi buruk ke depannya. Ini bisa sampai 7 bisa sampai 7 tahun atau 7 turunan ya, mentok. Walaupun bersatu juga ini akan banyak batasan, banyak menyalahkan satu sama lain karena trust issue-nya masing-masing di masa lalu, terutama tentang keuangan, dan selalu negatif nih energinya karena mentok. Nanti ujung-ujungnya maskulin itu ya sesulit apapun akan mencoba untuk meninggalkan dan mengejar cinta sejatinya. Aku lihatnya di situ. Ya. Jadi maskulin akan kembali lagi. Gimana caranya bisa kembali ke feminim. Walaupun sulit ya caranya. Kalaupun misalnya DM harus nikah dulu dengan karmik, ya dia lakukan, nggak apa-apa, dia lakukan, tapi dia akan terus mengejar si feminim. Aku ngelihat kartunya kayak gitu. Ya. Ya. Akan mengejar cinta sejatinya. Hubungannya DM sama karmik ini nggak bagus. Kita lihat ya clarify-nya. Ini kalau aku bilang ini saling menyalahkan, saling sabotase diri sendiri, saling memberikan ketakutan hubungan ini, terutama nanti masalah keuangan. Karena kayak gini loh, kamu tahu nggak kalau sebuah hubungan itu selalu mengungkit. Nah, ini nih akan terjadi dalam hubungannya karmik dan DM. Ketika tidak sejalan atau dijadikan dalam ikatan halal. Paham nggak maksud aku? Ngerti nggak sih? Karena kan setan itu kan, iblis itu suka dengan hubungan yang belum halal atau merebut hak orang. Kan itu memang jalannya ya. Memang tahta tertingginya itu. Ya. Tahta tertingginya iblis itu adalah kan menggoda pasangan orang lain hingga hancur lebur. Ya, orang kan banyak yang mati bunuh diri, bangkrut, gara-gara cinta. Ya kan? Kan kalian tahu itu. Ya kan? Gak usah kita bicarakan, kita sudah paham lah ya. Dalam kehidupan itu yang membuat kita hancur lebur dan sukses itu adalah cinta. Ya kan? Bukan karena cinta Allah ya. Bukan dari cinta Allah. Allah mah selalu tulus gitu. Cuma terhadap manusia ke manusia gitu kan. Itu yang membuat kita bisa sukses, kita bisa hancur lebur, ya kan? Karena kita terlalu berharap cintanya manusia itu benar-benar perfecto dalam porsinya kita. Kan begitu kan? Nah, ini nanti nih, hubungan ini akan penuh dengan pertengkaran karena sama-sama saling kayak, gue udah ngasih lo ini loh, gue udah ngasih lo itu loh. Jadi sama-sama saling menyalahkan dan saling mencari kesalahan masa lalunya masing-masing. Ya, kalau memang harus menikah dulu dengan DM sama karmik nggak apa-apa sih, silahkan aja. Ya kita doakan yang terbaik aja. Tapi kan kita tahu nih, hubungan kalau sesuatunya tidak sama-sama cinta awalnya, ya itu tidak akan sejalan dengan lancar, tidak tulus, tidak mulus. Yang tulus aja ujiannya luar biasa, apalagi yang tidak tulus, yang modus. Ujiannya luar biasa nantinya. Iya, Indo Gade, kenapa lu? Mami, kenapa lu?
Tidak akan lama ya Mi. Lama sih lama, ada yang lama. Tapi Allah kasih kekurangan di situ. Ngerti nggak maksud aku? Ada yang lama bertahan, ada. Tapi dikasih kekurangan kebahagiaan yang benar-benar mereka inginkan. Salah satunya tentang anak, nggak dikasih anak, atau memiliki anak yang tidak baik karakternya, yang pokoknya anaknya akhlak adabnya ya tidak sesuai harapan. Itu bisa. Karena kan karma. Tanaman yang kalian tanam, buahnya akan seperti apa? Kan begitu. Di sini tidak ramal orang ya sayang, aku ramal Vervo, diam. Ya, tidak ramal orang di sini, ramalnya Vervo. Sama Filsar, ya, Filmi dan Aisar. Paham? Ya. Jadi, di sini aku ngelihatnya nanti si maskulin ini akan mencari cinta sejatinya sendiri walaupun harus membawa beban ya. Karena dia merasa tertekan dari kebaikan orang tua, ketulusan cinta seorang ibu. Ya. Kita lihat clarify-nya ya. Habis ini kita selesai ya guys. Aku mau sholat asar. Bismillah. Allah. Asyhadu an la ilaha. Nine of Swords, Six of Pentacles, and the Queen of Cups. Tuh, Two of Cups. Nanti hubungannya mereka ini ya memikirkan tentang orang ketiga terus. Tuh, ya. Selalu berbagi kebahagiaan sama orang lain. Ini hubungan mereka akan selalu ketakutan seperti itu. Makanya saling mempertahankan ego masing-masing nantinya. Kita lihat. Bahkan bisa mengungkit apa yang dikasih. Hati-hati ya. Kalau punya pasangan, dia mengungkit apapun yang dikasih ke kita. Itu serem banget guys. Apalagi, maaf ya. Kalau kita udah menikah, automatically kan maaf gitu. Kita ngerasa makannya tuh udah gak enak. Kalian ngerti kan maksud aku kan? Kita lihat Seven of Wands. Nanti malam kita baca tentang Filsar ya. Filmi dan Aisar. Filmi makasih loh kamu jadi langganan aku. Tetap setia ya Mi. Filmi jadi langganan aku ya. Nanti gue bacain lagi dulu ya. Ya Allah. Kita lihat ya. Seven of Wands. Tuh. Three of Pentacles. Tuh, Seven of Wands lagi kan. Nih egonya gede nih dua-duanya nih. Kalau lagi ketemu, lagi masanya ketemu egonya ini gede banget. Tuh kan. Three of Pentacles, Seven of Wands, and the Nine of Cups. Jadi kayak gini loh. Mereka punya doanya tuh selalu tentang berbagi dengan orang lain terus nih yang dipertahankan. Jadi kayak, yo lo selingkuh, gue selingkuh lagi. Kayak gitu nih, nanti nih karmik sama DM. Doanya. Makanya mentok hubungannya. Mentok di dalam dramanya mereka sendiri. Ya, terperangkap dalam pikiran negatifnya mereka sendiri, ketakutan sendiri. Ya, karena caranya mereka berhubungan juga, ya, awalnya kan tidak dari hati ke hati. Kita lihat ya, Four of Pentacles. Tuh kan, Ten of Swords. Tuh, Page of Swords. Tuh, Seven of Pentacles kan. Ya, mentok, dan ini adalah hasil dari pembayaran karma yang mereka tanam sendiri. Jadi karma buruknya ini memang lagi mengintai karmik dan DM. Ya. Tanpa mereka sadari atau mereka sadari ya ini akan mereka tuai. Entah kapannya,
Allahu alam, tapi ini sudah diberikan. Apa yang kalian tuai ya itu yang kalian apa yang kalian tanam, itu yang kalian petik. Kan begitu kan? Nah, ini nih lagi mengintai dari mereka yang lakukan di masa lalu tuh kayak apa. Mereka lakukan kebaikan kah? Apa melakukan keburukan atau melakukan terlalu duniawinya? Ini akan dipetik hasilnya sendiri oleh mereka. Makanya hidup mereka akan stuck. Mentok. Kalau aku lihat di sini feminim malah coba untuk move on ya. Kamu mengambil cara feminim. I know you feeling sad ya, karena harapannya feminim kan tadinya nih ingin memulai kehidupan baru ya, tapi ternyata kacau karena kehadiran orang baru dalam hidupnya. Maskulin dan feminim, karena ini memang sudah suratannya dari Allah ya, takdir, udah putaran fasenya gitu loh. Tapi di sini aku ngelihat feminim cukup memakai skillsnya, entah itu secara physically atau secara intelligentnya atau secara spiritualnya, bisa jadi semuanya diaduk oleh feminim. Ini sebagai hal yang positif ya buat feminim ya, aku ngelihatnya nih. Dari adanya kekacauan ya, kehadiran orang baru yang tadinya buat karir misalnya ya, ternyata ini mengacaukan dan memberikan karma buruk, energi buruk, mimpi buruk. Tapi feminim sih sangat pintar mengambil posisi dan coba untuk berprasangka baik terhadap kejadian-kejadian yang dia alami. Ini sebagai pembayaran karma ya buat si feminim. Dan ini itu akan ada kesuksesan baru buat feminim loh ya, ada awal mula yang baru dan ini sukses secara kemakmuran ekonominya, secara kemakmuran spiritualnya nih, karena sudah belajar damai dengan permainan yang terjadi. Ini aku lihat. Oke. Lumayan berat ya feminim ya, karena kamu ngelawan serangan-serangan yang ya kamu nggak paham secara logika kok bisa sih gitu loh. Tapi ya kita nggak bisa memaksa untuk paham hari ini kan. Setiap ada kejadian yang tidak mengenakan, pasti kita butuh prosesnya untuk memahami, oh kemarin gue begini karena Allah ingin bangun gue karakter seperti ini. Allah pengen gue ini lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas, pokoknya lebih yang terbaik lah. Kalau kita prasangkanya baik nih ya, the justice-nya. Jadi kalau aku bilang bagus yang diambil langkahnya oleh feminim ya, lakukan aja terus, berdamai terus dengan dirimu, terima aja ya tentang pengkhianatan dari siapapun, entah itu dengan maskulin ataupun karmik, ataupun keluarga kamu misalnya ya feminim, ya kamu anggap itu sebagai pengikis dosamu ya, karena itu akan memberikan energi positif buat dirimu sendiri ya, kamu lebih makmur, malah lebih sukses aku lihat energinya. Oke. So, aku harap ini bisa resonate. Nanti malam insya Allah kita lanjut lagi. Kalau aku nggak ngantuk ya, jam 8. Kalau aku nggak ngantuk ya, kalau ngantuk aku bobo. Oke guys, thank you so much yang udah setia dan selalu menanyakan diriku. Insya Allah kalian sehat walafiat dan diberikan keberuntungan segala hal di segala arah yang halal, dan selalu jadi orang baik, tetap jadi orang baik, dan belajar memaafkan itu lebih baik daripada ya menjaga meninggikan egomu. Jadi belajar memaafkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima